Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan di video kali ini gue mau ngebahas satu mantan atlet yang cukup legend di skena mixed martial arts, yang orangnya itu bukan lain adalah Ben Askren. Ya mungkin kalau lu pada yang tahu UFC, ngikutin UFC, dia mungkin bukan juara atau legenda yang gak pernah kalah kayak misalnya John Jones. Tapi di kasusnya Ben Askren yang bikin dia jadi living legend itu karena ini orang harus mengalami penyakit pneumonia parah yang mengharuskan dia tuh melakukan transplantasi paru-paru. Nah sekarang dia itu masih dalam tahap recovery, udah kurus banget, yang kabarnya udah turun berat sampai 20 kilo lebih dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Jadi lu bayangin aja, dari yang tadinya atletis banget, fighter MMA, sekarang jadi vulnerable banget. Jadi lemah banget, tapi perjalanan karir dan kehidupannya memang seru banget buat kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke videonya, di sini gue mau ngasih tahu informasi yang bisa memudahkan kalian yang pada punya bisnis kayak gue. Karena sekarang kan gue kebetulan punya banyak divisi di perusahaan ini kan, dan gue sebagai owner juga adalah orang yang seneng banget juga bikin konsep, nyari ide bisnis buat ekspansi, ya kan. Dan pokoknya otak kreatifnya bisa dibilang ya gue pikirin terus lah tiap hari biar kita tuh makin tua nanti nganggur gitu enak. Makanya kalau lagi semangat-semangatnya concepting atau mungkin lagi ngide, nah gue sedih banget kalau waktu malah jadi kemakan tuh sama ngurusin perintilan bisnis kayak ngurusin sales, nyocokin angka, ngurusin ini itu, pokoknya yang paperwork lah gitu kan. Abis gitu waktu rasanya. Jadi gue mau ngasih tahu satu aplikasi buat kalian yang lagi mau bikin sistem bisnis tanpa harus bayar jasa mahal dan ribet, karena gue juga tahu lah kalau masih misalnya merintis pasti invest ke sistem tuh pelan-pelan banget dan mau yang bisa langsung pakai juga dan kalau bisa efisien dan sangat ramah untuk kantong kita semua. Nah, kalau kalian relate sama apa yang gua concern ya di hari-hari ini, kalian bisa kenalan sama aplikasi Odoo namanya. Sebuah software kelola bisnis yang terlengkap dan terintegrasi dengan 70 lebih aplikasi mulai dari penjualan, inventory, manufaktur, akuntansi, dan masih banyak lagi. Ada free trial untuk nyoba dan bahkan Odoo ini juga ngasih kalian satu aplikasi secara gratis tanpa batasan waktu dan biaya apapun. Nah ini gue contohin invoicing. Pertama kalian bikin dulu produknya, terus bisa masukin database customer juga. Pas ada yang order itu tinggal klik-klik aja untuk bikin dan ngirim quotation. Nah pas mau invoicing juga bisa otomatis dan semuanya ke-record di sistem sampai laporan keuangan nantinya. Kalau kalian butuh banyak aplikasi buat menunjang operasi bisnis kalian, Odoo ini juga bisa jadi solusi yang simple, mudah, dan terjangkau pastinya. Karena Odoo ini didesain untuk dukung semua skala bisnis. Cara pakainya juga mudah dipahami meskipun kalian mungkin awam misalnya soal software. Nah langsung aja klik aja link yang ada di deskripsi video ini buat kalian yang memang tertarik dan mau ngebangun sistem buat menunjang bisnis kalian. Kalau bisa semua dalam satu aplikasi, kenapa harus langganan banyak-banyak? Betul tidak? Ya kan? Sekarang mari kita bikin the video guys. I lost myself. I waited still. Ya, kita kembali lagi sama The Rise and Fall-nya orang terkenal di Amerika Serikat. Yang walaupun di kasus ini sih fall dari ini orang tuh bukan karena masalah yang biasa menghantui selebriti Hollywood kayak obat-obatan atau karena judi gitu ya. Tapi yang di kasus ini tuh yang terjadi adalah karena penyakit yang ngebawa dia ke kejatuhan dia sekarang. Dan di pembahasan ini juga ada nyambung ke masalah asuransi di Amerika yang pernah gue bahas juga di beberapa bulan yang lalu. Jadi cukup banyak intrik lah di sini ya. Jadi sekarang ini kita bakal bahas Ben Askren, seorang pegulat MMA fighter, sempat bertarung juga di beberapa promotor besar juga, dan ya namanya ini juga cukup dikenal di skena combat sports. Jadi si Ben ini kan lahir pada tanggal 18 Juli 1984. Dan dia itu memulai karir sebagai atlet sejak dia kelas 6 SD. Dan waktu itu cabang olahraga yang dia geluti dengan serius adalah cabang olahraga gulat. Karena waktu itu kebetulan ayahnya sendiri yang memang ngarahin dia buat masuk ke olahraga yang satu ini. Nah, sebagai orang yang terjun ke dunia atlet profesional sejak muda banget, si Askren ini cukup berprestasi di sana. Dan sewaktu SMA aja dia ini sempat jadi two-time division di WIAA State Champion. Dan dia mewakili sekolahnya yang adalah Arrowhead High School yang ada di Wisconsin. Jadi memang dari zaman sekolah pun dia itu udah sempat juara dan namanya cukup dikenal di kejuaraan daerah. Mungkin kalau di kita lebih ke pordanya lah gitu ya.
Dan di masa-masa kuliah juga dilanjut juga memang prestasinya mewakili Missouri Tigers dengan salah satu atau dua rekan timnya itu adalah Tyron Woodley dan juga Michael Chandler gitu ya. Dua juara MMA senior yang namanya juga masih dikenal sampai saat ini tuh. Terkhususnya Michael Chandler ya kan. Dan setelah dari skala universitas juga si Askren ini lanjut terus sebagai atlet dan dia bahkan jadi juara nasional Amerika Serikat pada tahun 2007. Dan kemudian dia juga bisa masuk ke tim Olimpiade buat merepresentasikan Amerika Serikat di Olimpiade Beijing tahun 2008. Jadi kalau zaman dulu sempat nonton Olimpiade Beijing di TV, nah salah satu yang gulat itu adalah si Ben Askren buat tim Amerika Serikat. Tapi sayangnya dia kalah di quarter final pas ngelawan Kuba. Jadi memang dia nggak sempat ngerebutin medali di Olimpiade saat itu. Dan pasca jadi atlet Olimpiade, si Askren ini beralih cabang olahraga dari grappling ke MMA. Bisa masuk ke promotor Bellator sampai dia akhirnya pindah organisasi ke One Championship. Organisasi yang cukup Asia sentris dan sisi MMA-nya pun bukan yang terdepan di promotor ini sebenarnya. Nah, di One Championship, si Askren ini juga bisa jadi juara di kelas welterweight. Dia bahkan undefeated dan cuman draw 1 kali tanpa terkalahkan sebanyak 7 kali pertandingan. Sampai akhirnya dia itu harus pindah di 2018 ke organisasi yang mungkin didambakan 99.999% atlet MMA di seluruh dunia kayaknya ya. Yaitu adalah UFC. Anyway, memang pertukaran ini juga bisa dibilang cukup kontroversial di masa itu. Karena si DJ sebagai fighter yang asik banget buat ditonton itu memutuskan buat keluar dari UFC karena bayarannya kurang dan merasa sangat kurang dihargai. Sedangkan si Ben Askren malah pindah ke UFC di saat itu. Udah gitu di saat yang bersamaan kalau si DJ itu pindah ke One Championship buat jadi juara di sana, si Askren yang baru pindah ke UFC ini malah nggak jadi juara dan cuman bertanding sebanyak 3 kali dengan rekor 1 menang dan 2 kalah. Ya walaupun memang secara gengsi UFC itu masih nomor 1, tapi tetap aja ternyata kepindahannya si Askren ke UFC ini bukan jadi jalan yang terbaik buat dia. Apalagi kalau kita ngomongin UFC 239. Penampilan keduanya si Askren ya yang menjadi fastest knockout in the UFC history ya. Dengan waktu 5 detik doang. Bahkan lebih cepat dari McGregor versus Jose Aldo cuy. Gokil ya kan. Dan ya the rest is history. Karena setelah dia kalah untuk kedua kalinya di UFC, si Askren ini akhirnya memutuskan buat pensiun dini di bulan November tahun 2019. Dan dia itu nunjukin keinginan dia buat fight 1 kali lagi di Octagon sama si Masvidal yang nge-KO-in dia dalam 5 detik ya. Ini paling ikonik ini si Masvidal ini ya. Tapi yang menjawab keinginan ini orang bukan si Masvidal sebenarnya, dan malah si Jake Paul yang ngeladenin gitu. Jadi di tahun 2021 itu si Askren ini jadi salah satu lawan pertamanya si Jake Paul di Celebrity Boxing Match. Dan di pertandingan melawan si Paul ini, Ben Askren ini tidur ya, kena TKO di ronde 1. Udah 5 detik Masvidal, ini sekarang juga Jake Paul ya. 1 ronde doang. Ya sebenarnya kalau lu pada lihat dari background dia pun ya wajar aja sebenarnya maksud gue ya. Karena pertama dia itu wrestler, dan kalau kita lihat ke striking dia di MMA pun gak pernah wah banget juga levelnya. Udah gitu kalau kita lihat ke Jake Paul-nya pun ya dari dulu sebenarnya gak benar-benar bisa diremehin juga si Paul ini. Ya orang dia nyari duitnya dibikin tinju begitu-begitu ya kan. Kan pasti latihan dan jadi ada juga skillnya dari waktu ke waktu nih. Walaupun memang kalau ngomongin kesuksesan salesnya, pertandingan itu tuh berhasil ngejual 500.000 pay-per-view untuk para penonton live streaming. Jadi sebenarnya cukup berhasil lah untuk hitungan seorang Jake Paul yang waktu itu masih influencer banget. Kalau sekarang kan ya mau gimana pun kita lihat Jake Paul, dia tetap bisa kita bilang udah cukup jadi petinju lah ya. Apalagi pas dia lawan Mike Tyson, pasti mah bohong menurut gue. Tapi intinya dari seorang Ben Askren yang adalah mantan atlet ya kan, Olimpiade gitu kan. Di tahun 2025 si Ben ini harus berubah 180 derajat. Dari yang tadinya atletis dan badannya tuh pegulat banget, sekarang dia udah kayak pasien penyakit keras yang udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang jangankan bergulat ya, jalan kaki aja udah susah banget ini Ben Askren. Dan ya alasan utama dari masalah ini juga memang karena dia sekarang tuh jadi pasien penyakit keras. Dan ini semua tuh dimulai pada postingan istrinya via Facebook pada tanggal 7 Juni 2025. Jadi di postingan dari akun Amy Askren ini ya, istrinya itu menuliskan bahwa si Askren itu harus dirawat di Wisconsin Hospital dengan kondisi yang sudah cukup kritis. Di waktu itu, si Amy ini bilang bahwa dokter itu udah ngasih tahu kalau si Ben Askren itu ternyata mengidap pneumonia akut
yang bikin dia tuh koma dan harus dipasangin ventilator. Dan udah jelas ya, pneumonia-nya itu juga udah sangat mengancam nyawa dan sudah harus bersiap lah kasarnya untuk para keluarganya ini. Nah, dari sejak koma itu, si Askren ini baru bangun beberapa minggu setelahnya. Dan lu mau tau apa yang terjadi ya? Dia itu kehilangan ingatan selama 45 hari. Dari 28 Mei sampai 2 Juli 2025. Dan dia cuma bisa mencoba ngerti apa yang terjadi selama itu lewat jurnal yang ditulis sama istrinya sehari-hari sewaktu dia itu dirawat secara intens. Yang dimana selama koma itu jantung dia sempat berhenti berdetak selama 20 detik. Sebanyak 4 kali. Makanya dia nulis di sosial medianya setelah dia sadar kalau I only died 4 times. Gokil sekali memang mental Ben Askren ini ya. Dan memang penyakitnya atau radang paru-paru yang diderita si Ben Askren ini juga ternyata disebabkan karena infeksi dari bakteri bernama Staph atau Staphylococcus. Yang dia itu asymptomatic alias tanpa gejala. Dan secara tiba-tiba itu bisa langsung nyerang paru-paru dan bikin si Askren yang seharusnya punya fisik yang kuat banget ini itu jadi berujung koma. Dan yang jadi masalah terbesar adalah dengan radang paru-paru akut ini si Askren itu ternyata butuh transplantasi paru-paru. Dan transplantasi atau cangkok paru-paru ini itu adalah salah satu tindakan medis paling mahal yang pernah ada di bumi. Kita yang mungkin awalnya dengerin berita ini mungkin mikir, mantan juara MMA harusnya duitnya banyak. Apalagi udah pernah masuk UFC, pernah berantem sama Jake Paul ya kan. Udah gitu kan dia juga pasti punya yang namanya asuransi kesehatan. Harusnya udah aman lah. Nah yang jadi masalah adalah ini orang punya asuransi tapi asuransinya gak bisa diklaim. Dan akhirnya dia harus merogoh koceknya sendiri. Ini emang tipu-tipu asuransi di Amerika Serikat sekarang. Kasusnya lagi gede banget. Jadi bisa lu bayangkan sepusing apa istrinya yang nemenin dan ngurusin si Askren ini selama dia sakit. Udah mah koma, perlu donasi paru-paru ya kan. Dan dia juga ternyata harus bayar sendiri biaya cangkok paru-parunya. Apalagi kalau kita ngomongin selain dari betapa mahalnya cangkok paru-paru, kita juga harus ngomongin betapa beresikonya tindakan medis yang satu ini. Karena kan dengan cangkok organ kayak gini pasti ada respon tuh dari badan si penerima organ barunya kan. Apalagi ini konteksnya organ yang penting banget. Yang dipakai buat bernafas dan mengolah oksigen buat bikin energi setiap detik gitu kan. Pokoknya salah satu organ paling penting dan harus ada ya di badan manusia pastinya. Dan lu bayangkan kalau tanpa asuransi, cangkok paru-paru ini itu butuh uang tuh sekitar 2,3 juta dolar. Atau sekitar 38 miliar rupiah. Yang bisa bayarin tuh sebenarnya Harvey Muiz sebenarnya. Tapi intinya beruntungnya di antara kesialan yang tiba-tiba meledak ini, tiba-tiba koma ini gitu ya. Si Askren itu masih punya koneksi dengan industri dan namanya juga masih dikenal banyak orang. Makanya waktu istrinya akhirnya membuka crowdfunding buat si Askren, biayanya itu masih bisa terakomodir sedikit demi sedikit. Dan terlebih lagi Jake Paul sebesar 500 ribu dolar kabarnya itu dikasih kan. Dan Dana White juga ikut berdonasi juga untuk ngebayarin sebagian biaya medis si Askren ini. Yang wadidaw itu mahalnya ya. Walaupun kalau yang Dana White itu yang gak tahu berapa donasi yang dia kasih. Tapi kalau Jake Paul 500 ribu mungkin harusnya Dana White lebih gede lagi ya. Jadi intinya walaupun si Ben ini kesusahan tapi at least masih ada ya tekanan lah dari netizen ke orang-orang kaya yang pernah menaungi si Askren ini dan pernah mendapatkan duit dari penampilan Askren gitu kan. Sampai Dana White aja donasi. Berarti kan memang sebegitu parahnya kondisi orang ini atau si Ben Askren ini, makanya harus dibantu banget. Dan memang berhasil cangkok paru-parunya tuh setelah melalui berbagai badai itu. Walaupun dalam kurun waktu 1 bulan itu dia berkurang berat badan sampai 20 kiloan lebih. Dari yang dia itu bapak-bapak mantan atlet welterweight ya, jadi kurus gua ini. Dengan massa otot yang jauh lebih kecil pastinya karena dia tidak bisa bergerak sewaktu dia itu koma. Dan udah pasti take a toll on his fisik banget lah bisa dibilang. Sampai sekarang dukungan ke si Askren ini masih positif banget. Dia juga udah bisa jalan kaki, udah bisa diajak ngobrol lah. Ya pelan-pelan cukup panjang walaupun masih ngos-ngosan dan sering batuk-batuk pastinya. Dan ya tentunya dia masih recovery untuk ya intens terapi juga lah. Untuk bisa membiasakan organnya gitu.
Walaupun memang fakta getir dari cangkok paru-paru atau cangkok organ apapun itu adalah soal masalah imun manusia yang menganggap bahwa organ baru itu adalah asing dan bakal diserang sama imunnya dia sendiri. Makanya dengan adanya hal tersebut, si Askren ini pasti harus minum yang namanya obat terus buat menurunkan kinerja imunnya. Karena kalau enggak kan takutnya malah cangkoknya itu balik nyerang dia dengan incompatibility-nya. Tapi di sisi lain dengan nurunin imun pun kan di saat yang bersamaan dia jadi nggak kuat terhadap bakteri ataupun virus dari udara luar. Apalagi organnya ini paru-paru yang tiap detik ngehirup udara gitu. Jadi kayak serba salah gitu ya. Makanya lifespan orang yang cangkok paru-paru itu sangat-sangat terbatas di mayoritas kasus. Sekitar 2-10 tahun doang dari masa recovery-nya. Walaupun memang balik lagi kalau kita lihat perjuangan si Ben Askren yang sebegitu hebatnya, semoga dia bisa survive dan hidup normal lagi. Bisa bernafas seperti manusia normal lagi dan bisa jadi ayah dan suami tentunya dalam waktu yang cukup panjang untuk keluarganya seperti biasanya lagi lah. Walaupun untuk ngelihat lagi Ben Askren ada di ring tinju, di oktagon itu mah agak berat ya. Tapi kan namanya semua rencana Tuhan ya. Kalau emang Tuhan izinkan pasti bisa bertanding lagi. Tapi intinya cukup salut dengan Jake Paul yang penuh gimmick dan Dana White yang juga penuh gimmick. Apalagi dengan kompetisi tampar-tamparan yang dia bikin itu ya. Tapi dia masih care dan mau ngasih duit ke mantan-mantan atletnya yang lagi cukup membutuhkan bantuan finansial ya. Nah silakan tulis di kolom komentar bagi kalian yang mengikuti karirnya Ben Askren. Kalian mungkin bisa memberikan sentimen terkait dengan cerita atau rise and fall-nya Ben Askren di kolom komentar. Nah kalau kalian punya profil-profil lagi yang bisa kita kulik-kulik ya, silakan aja langsung tulis di kolom komentar. Atau mungkin bisa DM gue ke Instagram gue di @rivaldosantosa. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya, masih banyak cerita yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.